Belle lahir dengan nama Brynhild Paulsdatter Storset, lahir pada tanggal 11 November tahun 1859, di Selbu, Norwegia. Lalu dia bermigrasi ke Amerika dan mengganti namanya menjadi Belle Petersen pada tahun 1881. Belle bekerja di Chicago sebagai asisten rumah tangga. Pada 1884, dia menikah dengan penjaga keamanan Toserba bernama Mats Ditley Anton Sorensen. Selama 1 dekade, mereka hidup dengan beberapa anak yang mereka adopsi. Pasangan tersebut lalu membeli toko permen tahun 1894, namun usahanya mengalami kebangkrutan. Beberapa bulan kemudian, toko permen mereka terbakar. Ada dugaan kesengajaan menjadi penyebab kebakaran tersebut, namun tidak ada bukti kuat yang mengarah pada insiden itu. Perusahaan asuransi pun memberikan uang ganti rugi atas insiden tersebut. Begitu pula saat rumah mereka terbakar 6 tahun kemudian. Belle dan suaminya mendapat uang asuransi lagi. Diperkirakan, mereka mendapat $2.000 AS. Anehnya, suami Belle meninggal akibat pendarahan otak di hari yang sama saat mereka menerima uang asuransi. Anehnya, suami Belle meninggal akibat pendarahan otak di hari yang sama saat mereka menerima uang asuransi. Berdasarkan keterangan sang istri, suaminya baru saja pulang bekerja dengan keluhan rasa sakit di kepalanya. Belle mengatakan, dia memberikannya bubuk kina, obat sakit kepala yang ampuh pada masa tersebut, lalu menyiapkan makan malam. Saat kembali untuk mengecek suaminya, ternyata sudah tak bernyawa. Dokter menduga, apoteker salah memberikan obat kepada Belle, yakni morfin dan bukan bubuk kina. Akibat kematian Sorensen, Belle mendapatkan uang asuransi sebesar $5.000 AS. Uang asuransi lalu digunakan Belle untuk membeli lahan pertanian Laporte, seluas 48 hektar, pada tahun 1901. Tahun berikutnya, Belle menikah dengan pria Norwegia bernama Peter Gunnes. 8 bulan kemudian, Peter Gunnes ditemukan mati dengan bagian belakang kepala yang hancur. Belle, sambil menangis histeris, dan mengatakan kepada dokter bahwa penggiling daging jatuh ke atas kepala suaminya. Dengan tidak adanya bukti dan otopsi, kematian Peter ditetapkan sebagai kecelakaan. Beberapa tahun kemudian, Belle mulai memasang iklan pribadi di koran. Cara tersebut berhasil, mengingat banyak pria yang tertarik dan mendatanginya. George Berry datang dari Illinois dengan membawa uang tunai sebesar $1.500 AS. Christian Hilkvan menjual pertaniannya dengan harga $2.000 AS, lalu mengunjungi Belle. Hamilton juga datang ke Laporte dengan membawa $2.000 AS, sementara Ole Butzbach dan John Moe membawa $1.000 AS. Semua pria tersebut tidak pernah terlihat lagi setelah bertemu Belle. Seperti kebanyakan psikopat, Belle sangat cerdik dalam mengidentifikasi korbannya. Pria-pria tersebut merupakan bujang kesepian yang diabaikan keluarganya. Belle menipu mereka dengan gambaran perempuan yang suka memasak dan melukis. Pada 1906, Andrew Helgelien, pria berusia 49 tahun, menjawab sebuah iklan yang dipasang di koran berbahasa Norwegia, Minneapolis Tidende. Iklan tersebut berasal dari Belle Gunnes, wanita berumur 46 tahun yang sedang mencari pasangan di pertanian Laporte. Berdasarkan iklan tersebut, Belle sedang mencari investor sekaligus berpotensi menjalin hubungan lebih dengannya. Pria dan wanita tersebut pun saling bertukar surat selama 18 bulan. Peluang bisnis berkembang menjadi janji untuk hidup bersama. Dari surat-surat yang masih ada hingga saat ini, diketahui bahwa Belle menyatakan cinta kepada Andrew. Ia meminta Andrew untuk pindah dan hidup bersamanya. Namun, keinginan itu tertunda karena masalah keluarga. Pada tahun 1907, Belle mempekerjakan seorang tukang kayu bernama Ray Lampere. Mereka menjadi kekasih setelahnya. Namun, Belle mengusir Lampere tanpa peringatan, saat Andrew Helgelien sampai ke rumahnya. Terjadi pertengkaran besar dan Belle pun melaporkan Lampere atas tuduhan kekerasan. Kepada para tetangga, Belle mengatakan bahwa Lampere mengancam akan membakar pertanian dan membunuhnya. Pada tanggal 27 April tahun 1908, lahan pertanian Belle benar-benar terbakar. 3 anak asuhnya mati dalam kebakaran. Selain itu, ditemukan tubuh wanita tanpa kepala dari sisa kobaran api. Namun tidak ada yang bisa memastikan apakah itu milik Belle atau bukan. Orang-orang mencoba menggali pertanian untuk mencari kepala mayat tersebut. Namun, yang mereka temukan sangatlah mengejutkan. Warga melihat daging manusia, lengan, dan bagian tubuh lainnya yang sudah terpotong-potong. Diketahui bahwa itu milik Andrew Helgelien. Saat menggali lebih lanjut, mereka menemukan tubuh membusuk lainnya. Bagian tubuhnya ditutupi oleh kain goni,
sementara tangan dan kaki tersebar di sekitarnya. Banyak rumor yang mengatakan Bele bisa saja masih hidup, tetapi memalsukan kematiannya. Tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi pada Bele.